Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui program rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Ya, untuk mendukung program ini, anggaran pembiayaan perumahan yang awalnya sebesar 29,1 triliun rupiah naik menjadi 47,4 triliun rupiah. Pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui program rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hingga 5 Agustus 2025, program tersebut telah menjangkau lebih dari 190.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya besar membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, dari total 190.000 unit, FLPP telah digunakan untuk 149.000 unit. Sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan dan proses akad jual beli. ARA optimistis target penyaluran KPR subsidi sebanyak 350.000 unit dari target sebelumnya sebesar 220.000 unit bisa tercapai. Realisasi KPR per 1 Januari 2025 sampai 5 Agustus, kalau dari data proses bangun sampai akad sudah 40.967, kemudian realisasi penyaluran KPR bersubsidi ada 149.368, jadi jumlah totalnya sudah 190.335 per hari ini. Ini kerja keras dari jajaran Ibu yang bantu dari Tapera dan dari SMF. Sehingga saya cukup optimis kita akan bisa mencapai apa yang sudah diamanatkan kepada kami. Untuk mendukung program ini, anggaran pembiayaan perumahan yang awalnya sebesar 29,1 triliun rupiah naik menjadi 47,4 triliun rupiah. Dana ini mencakup 35,2 triliun untuk FLPP, 6,7 triliun untuk PT Sarana Multigria Finansial, dan 5,5 triliun rupiah untuk subsidi uang muka. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Berikutnya, pemerintah tetap fokus pada pembangunan infrastruktur di sisa tengah tahun 2025 ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa infrastruktur yang merata merupakan langkah strategis untuk mendukung agenda pertumbuhan ekonomi. Menko AHY terus meyakinkan bahwa pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta ketahanan energi yang menjadi prioritas pemerintah. Langkah tersebut dilakukan melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan. AHY menyebutkan dibutuhkan kerja kolektif dan program strategis demi mewujudkan infrastruktur berkelanjutan yang lebih baik. Kami akan terus fokus mendukung pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, misalnya dengan perbaikan irigasi, termasuk juga membangun dan merevitalisasi bangunan-bangunan untuk sekolah rakyat yang tadi menjadi program unggulan dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menjamin proses perizinan investasi di Indonesia akan jauh lebih mudah dan cepat. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Pemerintah terus optimal memberikan kepastian berinvestasi. Hadirnya PP nomor 28 tahun 2025 akan semakin mempermudah perizinan berusaha dan investasi. Di mana jika sebuah kementerian teknis lambat dalam memproses izin, izin tersebut bisa diterbitkan secara otomatis oleh BKPM. Rosan menjelaskan selama ini perizinan investasi kerap terlambat karena melibatkan hingga 18 kementerian dan badan. Prosesnya bisa molor berbulan-bulan, membuat investor frustasi. Kepada seluruh menteri adalah untuk memberikan kepastian dari segi perizinan, dari segi waktu terutamanya. Jadi alhamdulillah PP-nya juga baru saja keluar. Jadi untuk semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan dengan kami ini, yang sudah sesuai dengan jangka waktunya, apabila mereka tidak kembali ke kami, otomatis perizinannya kami keluarkan. Jadi itu juga memberikan kepastian waktu. Itu juga tadi diminta untuk semua kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya.
Selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh oleh pemerintah diminta untuk terus dilakukan perbaikan. Ya, di mana penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji Republik Indonesia atau AMPURI menyoroti draft rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang tengah disiapkan oleh pemerintah bersama DPR RI. Pasalnya mengenai kuota haji khusus, Ketua Umum AMPURI Firman M. Nur menegaskan dalam RUU Haji dan Umroh tersebut terdapat frase paling tinggi 8% mengenai kuota haji khusus. Dan hal ini bisa menciptakan ruang ketidakpastian dan manipulasi karena bersifat tidak mengikat. Selain itu, Firman M. Nur juga menyayangkan adanya umroh mandiri pada pasal 86 ayat 1, di mana AMPURI menilai pengaturan umroh mandiri tidak memiliki definisi, batasan maupun mekanisme perlindungan yang jelas yang dapat merusak tatanan ekosistem penyelenggaraan umroh yang selama ini diatur melalui PPIU resmi. Kontradiktif ya, ketika undang-undang ini sangat rigid mengatur peran tugas, fungsi, kewajiban PHK dan PPU, di satu sisi ada unsur mandiri yang tidak ada ketentuan pasal untuk bagaimana cara mengatur, pola perlindungan dan sebagainya. Kita berharap undang-undang ini tidak berlaku pendek 2 atau 3 tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kita berharap undang-undang ini yang sudah dikerjakan secara sungguh-sungguh dengan suara effort yang besar dan panjang juga menghasilkan undang-undang usianya panjang. Kita membayangkan sekarang dengan 1,4 juta umroh dan haji sekitar 200.000, ya kita anggaplah dalam 1,8 atau 1,9 jamaah Indonesia kuota. Ini aspek perlindungan aja sekarang ya. Berikutnya pemirsa, demi mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga, Kementerian Perdagangan menerbitkan diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan. Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti mengungkapkan, menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 tahun, pihaknya secara resmi menerbitkan kebijakan pemberian diskon spesial hingga 80% yang diberlakukan di 400 pusat perbelanjaan atau mal. Langkah ini sebagai rangkaian kegiatan di pusat perbelanjaan yang dapat mengurangi tingginya pengunjung yang diistilahkan rojali dan rohana yang saat ini meningkat pesat. Selain itu, pemberian diskon spesial 80% ini juga sebagai kado kemerdekaan yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam agenda Indonesia Shopping Festival 2025 yang akan diberlakukan mulai 14 Agustus hingga 24 Agustus 2025 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi mencapai 23 triliun rupiah. Kami Kementerian Perdagangan bersama para asosiasi, tadi ada 3 asosiasi inti bersama juga dengan Kadin Indonesia, kita berupaya agar kemudian tadi yang rojali rohani namanya itu bisa semakin berkurang justru, karena kan menarik dong ada diskon.